Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat sore menjelang malam. Saya Faniatika Permaiswari dari Prodi Psikologi NIM 122107003 ingin menjelaskan tentang tugas nilai hidup para Madinah, yaitu materi ke-11 dengan judul Cak Nur, Islam dan HAM Hak Asasi Manusia. Nah, Islam memandang manusia sebagai puncak ciptaan dengan harta dan martabat yang mulia oleh Allah. Semua itu mengasumsikan tiap pribadi di dunia ini punya hak yang mendasar, memilih tak mungkin ada tentuan pertanggungjawaban moral dan etis. Dan manusia sama derajatnya dengan makhluk lain, tak ada yang mengalaminya. Jadi dari sini, dari materi ini, izin saya menyimpulkan bahwa kalau Islam dan hak asasi manusia itu tidak bisa dipisahkan, karena Islam sendiri memandang manusia sebagai puncak ciptaan yang harus menuntun dan menyelenggarakan hak asasi manusia. Karena hakikat dasarnya manusia sebagai puncak segala makhluk Allah yang diciptakan olehnya dalam sebaik-baiknya. Artinya Allah itu sudah menciptakan manusia lebih dari ciptaan lainnya seperti binatang, malaikat, dan ciptaan lainnya yang lain. Nah, karena Allah pun memuliakan anak cucu Adam, melindungi dan tiap pribadi manusia adalah berharga seharga manusia sejagat. Artinya Allah itu sudah mengilhamkan cucu-cucu Adam, yaitu kita yang hidup di dunia ini. Nah, tanpa alasan yang sah merugikan seluruh umat itu dilarang, yaitu misalnya seperti melanggar hak asasi manusia, itu dilarang oleh agama Islam. Manusia dan barang siapa yang berbuat baik kepada seseorang, maka manusia itu akan mendorong hidupnya berbagai perbuatan baik kepada seluruh umat. Artinya setiap manusia yang berbuat baik itu akan dibalas oleh Tuhan, dibalas oleh Allah suatu hari nanti. Walaupun berbuat baik itu harus tanpa alasan. Misalnya kita ketemu orang di jalan yang kekurangan dan mohon maaf misalnya jualan atau apa, kita niat untuk menolong itu sangat bagus walaupun tanpa adanya alasan. Misalnya kita nolong ini supaya dipuji orang, itu tidak bagus. Nah, karena itu setiap pribadi harus berbuat baik kepada sesama dengan menghormati hak-hak orang lain dan suatu relasi sosial. Contohnya seperti kan ada contoh negara Palestina dan Israel. Sesungguhnya Israel itu tidak mencerminkan mendirikan hak asasi manusia, karena manusia itu nyawanya sangat berharga, tidak bisa kita seperti itu ya. Saya nggak bakal bahas lebih lanjut karena ini agak sensitif topiknya. Kemudian Tuhan, seluruh umat manusia adalah satu, hidup dalam kurung darah atau nyawa, harta dan kehormatan tanpa orang itu melakukan kejahatan pembunuhan atau kerusakan di bumi. Maka bagaimana ia membunuh seluruh umat manusia? Barang siapa menolongnya, maka bagaikan ia menolong seluruh umat manusia. Itu menurut Quran surat hadis Allah ya di sini. Kemudian yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau orang yang merusak bumi, orang yang tidak menghargai hak manusia aja berdosa, gimana yang merusak bumi? Gitu maksud saya di situ ya.
yang merusak bumi aja nih, kita merusak hal-hal kecil dari bumi aja itu termasuk pendosaan, apalagi kita merusak hamba Allah yang berwujud manusianya, bukan hanya manusia seperti hewan atau hal-hal lain. Itu sangat dibenci Allah. Nah, karena itu manusia itu tidak boleh sesat atau kafir. Artinya manusia tak boleh kembali karena tidak boleh ada penindasan. Nah, wanita adalah perlambangan makhluk lemah yang dalam pidato pemisahan tersebut memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi yang menjadikan Islam sebagai ajaran beragama yang sangat tinggi, sebagai ajaran keagamaan yang sangat tinggi, menghargai manusia. Pandangan dasar manusia yang berpangkal dari Madiyah itu dipantulkan di Eropa oleh Giovanni Nicodella. Manusia era ini membuat orasi tentang martabat manusia, yaitu maksudnya hak asasi manusia. Walaupun hak asasi manusia ini adalah bagian penting dari Islam, tapi hak asasi manusia ini juga diambil di budaya Barat, karena sesungguhnya agama itu harus menghormati hak asasi manusia dan juga menghargai ciptaan Tuhan sendiri. Jadi bukan hanya Islam, menurut saya sendiri bukan hanya Islam yang harus menghargai hak asasi manusia, tapi agama lain juga harus menghargai hak asasi manusia, karena di semua agama pun tidak ada agama yang istilahnya mengajarkan suatu kejelekan ya. Karena sih semua agama itu mengajarkan perdamaian, mengajarkan hidup sesama, saling tolong menolong. Jadi bukan hanya Islam yang mengajarkan itu, namun di Islam sendiri, sebagai yang seperti saya katakan pada awal, Islam itu memandang manusia sebagai puncak ciptaan, yang artinya kalau manusia itu harus menghargai hak asasi dari manusia lain ataupun dari makhluk hidup lain. Bahkan dari prinsip Islam sendiri, seorang muslim tidak boleh merusak apa yang ada di bumi, termasuk ke dalam hal lain yang seperti saya katakan. Walaupun misalnya merusak alam, itu tuh dari contoh kita buang sampah sembarangan aja, itu sudah mencerminkan merusak alam. Jadi Allah membenci orang-orang yang merusak alam dan tidak menghargai hak asasi manusia. Seperti itu. Bahkan di sini sudah disebutkan beberapa surat Quran yang memaparkan soal ayat-ayat yang dimana seorang manusia sebagai ciptaan Allah harus menghargai hak asasi, harus tidak merusak bumi. Karena kalau saya sebutkan satu persatu pasti akan panjang. Saya pikir seperti itu ringkasan dari materi 11 yang kira-kira saya mengerti dan saya baca. Semoga insya Allah kedepannya kita akan saling menghargai hak asasi manusia satu sama lain dan menghargai ciptaan Tuhan yang lain, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak merusak bumi kembali. Sekian pemaparan dari saya dari materi 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.